Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini, karena berbagai macam kenikmatan senantiasa melekat di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kepada umatnya agar senantiasa merutinkan untuk membaca doa di dalam tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Baik, lanjut pada pembahasan terkait akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai pada alinea yang ketiga, ya, tentang aqidatuna, ya, akidah kita, kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama kemarin. Kita sudah bahas tentang di antara akidah kita tentang Allah, keyakinan kita tentang Allah adalah kita mengimani rububiyah Allah Ta'ala. Kami menegaskan lagi bahwa yang namanya keimanan itu adalah sebuah tasdiq, keyakinan, kepercayaan yang yastalzimu lil qabuli wal inqiyad. Bukan hanya sekedar kita percaya, kita yakin, maka di situ ada nilai poin ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemarin keimanan kita tentang rububiyah Allah, gambaran singkatnya, kesimpulannya adalah kita meyakini, kita mempercayai tentang af'alullah, perbuatan Allah. Jadi kalau kita berbuat, Allah juga berbuat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an yukhatibu ibadahu bima yufham. Jadi Allah itu mengajak bicara hambanya itu dengan bahasa yang dipahami. Nanti kalau kita sampai pada pembahasan keimanan kita tentang asma dan sifat, kita akan mengetahui ketika kita di sini mengimani rububiyah Allah, berarti mengimani tentang perbuatan-perbuatan Allah. Oh, berarti sama dengan makhluknya? Tidak sama. Nanti kalau kita sampai pada keimanan tentang asma dan sifat Allah. Jadi perbuatan-perbuatan Allah itu adalah perbuatan-perbuatan yaliku bijalalihi, yang sesuai dengan keagungan dan ketinggian Allah. Kemarin Allah yang menciptakan, kita sudah bahas penciptaan itu tidak sama dengan as-sina'ah, produksi. Lalu Allah maha mengatur, Allah maha memiliki. Manusia juga dikasih hak kepemilikan oleh Allah, tapi bukan kepemilikan yang absolut, kepemilikan yang terbatas, dan seterusnya kemarin. Nah sekarang kita masuk alinea yang ketiga, wa nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala. Dan kita, ya, bagaimana ini akidah kita, kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, kita mengimani tentang uluhiyah Allah.
kita mempercayai, kita meyakini, di mana kepercayaan dan keyakinan itu yastalzimu ila, berkonsekuensi kepada ketundukan tentang uluhiyah Allah. Dan ungkapan ini tentunya didasarkan kepada dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Artinya apa? Ketika kita diajak, kita dituntun untuk mengenal Allah. Siapa itu Allah? Apa itu perbuatan Allah? Bagaimana kedudukan Allah? Itu kita mengenalnya dari mana? Dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi. Karena yang paling tahu tentang Allah itu adalah Allah sendiri. Dan bagaimana Allah mengabarkan dirinya, bagaimana seorang hamba kemudian bisa tahu tentang Allah? Maka Allah mengabarkan tentang dirinya lewat wahyu-wahyu yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Lalu yang kedua, dari Allah, dari makhluk yang Allah ciptakan, manusia yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah SAW. Sehingga pengenalan kita, keyakinan kita kepada Allah didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Ay bi'annahu al-ilahul haq. Maksudnya apa? Kita mengimani uluhiyah Allah. Maksudnya adalah bahwa Dia adalah al-ilah. Jadi uluhiyah maksudnya adalah al-ilah. Apa itu al-ilah? Al-ilah itu adalah al-ma'bud, sesembahan. Sesembahan. Al-haq. Nah, di sini ada keterangan pengikatnya. Karena sesembahan itu banyak sekali, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tapi yang hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma'budin, adapun semua sesembahan, berarti semuanya tidak terkecuali, siwahu, selain Dia, batilun, adalah batil, rusak, salah, tidak benar. Ini sebagaimana di dalam surat Luqman ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq." Itulah bahwa Allah adalah zat yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dan apa saja yang kalian seru, yang kalian sembah selain Dia, maka itu adalah batil, tidak benar. Surat Luqman ayat 30. Jadi ungkapan di sini bi annahu al-ilahul haq wa kullu ma'budin siwahu batil disimpulkan dari firman Allah surat Luqman ayat 30, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang dimaksud dengan keimanan kepada uluhiyah Allah itu apa? Gambaran singkatnya atau logika berpikir kita itu seperti apa? Kalau tadi tentang rububiyah Allah itu adalah kita mengimani tentang perbuatan Allah. Adapun uluhiyahnya, maka dari aspek sebaliknya, kita mengimani Allah tapi dari aspek perbuatan hamba. Itu bedanya. Kalau rububiyah itu perbuatan Allah. Jadi semata-mata menciptakan, mengatur alam semesta, memberi rizki, yang menguasai ini semuanya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, satu-satunya. Nah kemudian kalau uluhiyah itu, kita mengimani uluhiyah Allah itu dari aspek perbuatan hamba. Bahwa perbuatan hamba itu semata-mata hanya ditunjukkan untuk Allah. Itu yang dimaksud dengan keimanan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada yang menyebutkan dengan istilah keimanan kita kepada uluhiyah Allah itu adalah ifradullah bil ibadah. Kita mengesahkan Allah dengan sebuah ibadah. Itu maksudnya. Maksudnya mengesahkan, menunggalkan Allah. Satu-satunya yang berhak diibadahi itu adalah Allah. Ibadah itu adalah perbuatan hamba. Dari mana seseorang dia itu melakukan sebuah ibadah?
Atau sebelum sampai ke situ, apa sih yang dinamakan dengan ibadah? Ibadah itu adalah at-tadallul. Itu yang pertama. Yang kedua, al-muta'abbad bihi. Jadi ibadah itu bisa dilihat menjadi dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah at-tadallul lillah. Jadi kehinaan seseorang, ketundukan seseorang kepada Allah, itu adalah ibadah. Yang kedua, al-muta'abbad bihi, yaitu sebuah sarana, sebuah media yang dipakai oleh seseorang, yang dipakai oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh misalkan sholat. Sholat itu secara fi'l, secara perbuatannya itu adalah bentuk at-tadallulu lillah, bentuk ketundukan, kehinaan, kerendahan seorang hamba kepada Allah. Ada rukuk di situ, kemudian ada sujud di situ. Ini dalam logika manusia, sujud, rukuk itu adalah sebuah bentuk hay'ah, perilaku yang menunjukkan seseorang rendah. Sehingga kalau kita lihat di beberapa kesempatan, misalkan film-film kerajaan, misalkan itu seorang rakyat itu ketika ingin bertemu dengan penguasanya, maka dia akan duduk dengan sambil menundukkan, atau dia berjalan mendekat sambil bersimpuh, ya, kaki kemudian kepala menunduk seperti itu. Itu menunjukkan kerendahan dia, penghormatan dia, pengagungan dia. Nah, fi'lus shalah, perbuatan kita di situ ada ruku, ada sujud, ada doa, ada kemudian permohonan di dalamnya. Itu adalah sebagai bentuk ketundukan, kerendahan kita kepada Allah. Itulah yang namanya ibadah at-tadallulu lillah. Lalu yang kedua, yang dimaksud dengan at-ta'abbudzu bihi, bahwa sholat itu adalah sarana untuk kita mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebut dengan ibadah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mendefinisikan sebuah ibadah itu cukup luas. Maknanya begitu luas. Beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Bahwa yang namanya ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup semua apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi, minal aqwali wal a'mali wal af'ali, baik itu perkataan maupun perbuatan, zahirah wa batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi kita sebagai seorang muslim jangan berpikir sempit yang namanya ibadah itu hanya sholat, yang namanya ibadah itu hanya puasa, haji, umroh, membaca Quran, zikir. Bukan itu saja. Ternyata ibadah itu cakupannya sangat luas. Itu adalah ibadah-ibadah yang mahdhah, yang secara ibadah mahdhah itu tata caranya, jumlahnya, kemudian ketentuannya itu diukur dengan sebuah batasan yang jelas. Itu namanya ibadah mahdhah, sudah ditentukan dari secara syariat. Misalkan sholat zuhur 4 rakaat, waktunya sekian, ada tasyahudnya, bacaannya, ini namanya ibadah mahdhah. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa semua perbuatan yang baik, baik perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak, itu bisa menjadi sebuah nilai ibadah, yaitu dengan kita meniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa ketika kita beriman dengan uluhiyah Allah, artinya kita meyakini, kita mempercayai tentang keberhakan atau hak Allah yang wajib dilakukan oleh seorang hamba, bahwa dia adalah ilah, dia adalah sesembahan satu-satunya. Dan ini yang perlu kita pahami bersama, ada korelasi antara keimanan terhadap rububiyah Allah dan uluhiyahnya.
Kita kasih gambaran dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah perusahaan, seseorang dia pandai, kaya, lalu kemudian dia punya manajemen yang bagus, dia punya kemampuan di atas rata-rata. Semua ini dia miliki. Layak enggak orang tersebut itu menjadi atasan kita yang kita merasa biasa saja, mungkin sekolahnya tidak terlalu tinggi, hanya lulus SMA, sementara dia mungkin sudah doktor, lalu kemudian dia juga termasuk orang kaya, berharta, lalu kemudian dia manajemennya bagus, dan seterusnya. Layak enggak orang-orang semacam ini menjadi atasan kita? Logika kita akan menerima, dia layak menjadi atasan kita. Tapi tatkala seseorang kita tahu rekam jejaknya, lulus SD ora, ya kan? Kita tahu lah dia kecilnya seperti apa, lalu kemudian kita tahu dia kehidupan rumahnya seperti apa, kondisi ekonomi seperti apa, nggak pernah berkecimpung dalam organisasi, tiba-tiba dia menjadi punya kedudukan yang tinggi sebagai ketua, atau dia di perusahaan itu tiba-tiba diangkat menjadi punya kedudukan manajer atau misalkan direktur. Gak terima kita. Kenapa dia diangkat seperti itu? Oh, karena dia punya teman orang dalam, atau dia punya kawan dalam, dan seterusnya. Maka logika kita, akal nalar kita tidak akan menerima. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemampuan kapasitas seseorang ini, walillahil matsalul a'la, permisalan Allah itu lebih tinggi. Allah zat yang maha tinggi, Allah maha kuasa, Allah maha pengatur, Allah maha segalanya. Dia yang memiliki segalanya. Layak enggak Allah itu menjadi zat satu-satunya yang disembah? Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, Allah menegaskan, mattakhadallahu min walad. Allah itu enggak memiliki anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Dan tidak ada ilah sesembahan selain Allah. Idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'din. Kalau ada ilah selain Allah, tentu maka ilah-ilah itu, sesembahan-sesembahan itu akan saling berantem, akan saling berperang, dan yang satu akan berusaha untuk mengalahkan yang lain. Yang lain akan berusaha untuk tidak mau dikalahkan oleh yang lain. Itu sebuah ilustrasi yang bisa diterima oleh akal kita. Ada seseorang, dia kaya raya, maka tidak mungkin dia akan berhenti untuk menjadi orang terkaya, ya. Karena di beberapa kesempatan biasanya, khususnya di majalah-majalah ekonomi misalkan, ada daftar orang terkaya di dunia, daftar orang terkaya di Indonesia. Apakah itu data yang statis, data yang tetap? Tidak. Tahun ini berubah siapa nomor satunya, tahun depan bisa jadi berubah lagi siapa nomor satunya. Terus menerus mengejar. Itu kekayaan. Kekuasaan pun demikian. Negara adidaya di dunia, apakah itu akan terus menerus hanya satu? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah menegaskan, demikianlah aku pergilirkan kekuasaan di antara manusia. Dulu bagaimana dikdayanya kekaisaran Romawi, lalu kemudian kekaisaran Persia, lalu kemudian muncul kekuasaan Islam yang menghancurkan Kaisar Romawi dan Kaisar Persia. Sekarang muncul lagi, berubah lagi, dan seterusnya. Itu yang terjadi di dunia ini. Makanya Allah menegaskan, Allah itu zat yang maha satu, menguasai satu-satunya, mengatur, ya. Kekuasaan ini satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai ada ilah selain Allah, maka itu akan terus terjadi pertengkaran, pertikaian. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ketika kita mengakui dalam nalar kita orang yang memiliki kekuasaan, orang yang dia kaya, orang yang dia punya keilmuan yang luar biasa, maka dia layak menjadi atasan kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid rububiyah, keyakinan kita, pengakuan kita bahwa Allah itu maha segalanya, itu yastalzimu ala tauhid uluhiyah, yastalzimu al-iman bi uluhiyah. Konsekuensinya kalau kita mengakui itu semuanya adalah kita harus ada ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga at-ta'abbud di sini yang terkait dengan keimanan terhadap uluhiyah Allah, yaitu harus dengan bifi'li awamirihi wajtina binawahihi mahabbatan wa ta'diman. At-ta'abbud di sini kerendahan kita, sebagaimana kita ada ketundukan terhadap atasan kita. Atasan kita kalau sudah kita tahu posisinya, maka Pak tolong kirim barang ke sana. Pak tolong ini gudangnya diatur sedemikian rupa. Tolong keuangannya dirapikan. Ada nggak ketundukan kita? Ada. Mau nggak kita melaksanakan perintah itu? Mau. Kenapa? Karena itu atasan kita. Kita mengakuinya. Nah, kalau kita mengakui Allah itu adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik, maka ada ketundukan bifi'li awamirihi, ketundukan kita dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, wajtina binawahihi, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dilarang dilarang terhadap kita. Itu maksud dari wa nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala, ay bi annahu al-ilahul haq wa kullu ma'budin siwahu batil. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa kesempatan Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyebutkan bahwa rububiyahnya itu digunakan untuk menjelaskan bahwa hamba itu layak untuk menetapkan uluhiyah Allah. Sebagai contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ketika Allah berfirman, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Perhatikan di sini. Jadi sebelum Allah mengatakan u'budu rabbakum, maka setelahnya Allah sandingkan khalaqakum. Itu kan rububiyah, perbuatan Allah. U'budu itu perbuatan hamba. Jadi wahai manusia, sembahlah Allah, tunduklah kepada Allah, bertadallul, merendahkan dirilah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan kalian. Dialah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi rububiyah Allah, perbuatan Allah ditunjukkan kepada manusia untuk menjadi bukti. Jadi bukti wajib bahwa hamba itu wajib untuk tunduk adalah Allah sebutkan itu rububiyahnya. Kemudian misalkan di dalam surat Al-An'am ayat 102 misalkan. Ayat 102. Misalkan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat 97 surat Al-An'am. Allah berfirman, "Wa huwallazi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri." Allah tunjukkan kekuasaannya di dalam ayat tersebut. Dan dialah Allah yang telah menjadikan bintang-bintang di atas langit itu litahtadu biha, supaya kalian itu mendapatkan petunjuk, supaya kalian itu tidak tersesat fi dhulumatil barri wal bahri, ketika berada di tengah lautan maupun di tengah daratan yang tidak ada petunjuk. Kita di tengah jalan, ketika ada persimpangan,
maka kita butuh kepada petunjuk. Ini yang mau ke Jakarta, yang ke kanan atau yang ke kiri. Maka hampir di setiap perempatan atau setiap pertigaan itu ada petunjuk. Tikungan ada petunjuk di situ. Supaya kita tidak tersesat. Demikian juga Allah menjadikan bintang-bintang, di antara hikmahnya adalah bagi orang-orang yang dia melaut zaman dahulu. Sebelum ditemukannya kompas. Maka dia bisa menentukan ketika di daratan, dia di posisi mana. Maka ketika di lautan, dia tidak akan tersesat ketika pulang. Dan bisa kembali kepada tempat asalnya dengan berpatokan kepada bintang-bintang. Allah tunjukkan itu. Allah jadikan ini bintang-bintang sebagai petunjuk bagi kalian. Huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Lalu kemudian di ayat yang selanjutnya, Walladzi ansyakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menjadikan kalian yang sekarang banyak bermiliaran itu dulu dari jiwa yang satu. Dari Nabi Adam. Ayat yang selanjutnya, wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Dialah yang telah menurunkan air dari langit. Kekuasaan Allah. Siapa yang bisa mengangkat air ini ke langit dengan ribuan ton, jutaan liter ya, ke langit kemudian diturunkan lagi. Fa akhrajna bihi nabatu kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiratun nukhriju minhu habban mutaraqiba. Silahkan baca ini. Allah tunjukkan itu rububiyahnya. Perbuatan Allah itu tunjukkan semua. Aku yang menjadikan air itu turun dari langit. Aku yang jadikan kalian yang dulunya satu sekarang menjadi berkembang biak miliaran. Badi'us samawati wal ard ayat 102. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Maka kemudian di ayat yang 102 baru Allah mengatakan, dzalikumullahu rabbukum. Itulah Rabb kalian. Karena dia yang telah melakukan ini semua. Dialah yang layak menjadi Tuhan kalian. La ilaha illahu. Maka baru kemudian disandingkan keimanan agar kita beriman terhadap uluhiyahnya, yaitu la ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada makhluk bihaqqin yang berhak disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'budu. Baru Allah kemudian menyuruh kepada kita, dialah pencipta segala sesuatu, fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Jadi keimanan kita terhadap rububiyah Allah berkonsekuensi, berdampak, berakibat, apalagi konsekuensi, makna konsekuensi itu berpengaruh, mengharuskan kita untuk tunduk taat kepada Allah. Maka seseorang yang dia mengakui Allah sebagai Rabb-nya, pengatur alam semesta dan seterusnya, kemudian dia tidak tunduk, maka keimanan terhadap rububiyah Allah, terhadap perbuatan Allah tidak murni 100%. Tidak murni 100%. Lalu kita lanjutkan, wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi. Dan kita mengimani nama-nama dan sifatnya. Jadi sudah menjadi sebuah kelaziman, sudah menjadi sebuah hal yang lumrah, yang wajib dalam kehidupan kita. Orang yang baik, orang yang kaya, orang yang dia memiliki ilmu yang luar biasa, orang yang dia memiliki kemampuan di atas rata-rata, orang yang dia memiliki bakat yang lebih dibandingkan yang lainnya, maka dia adalah orang-orang yang layak disebut dengan nama-nama tertentu, pujian-pujian tertentu. Ada orang dia pandai, ini yang lagi viral kemarin kan, anak-anak itu mainan apa Pak namanya? Lato-lato ya. Bapaknya hafal berarti mainan juga nih ya. Mainan lato-lato. Itu sampai ada muncul namanya apa? The Master atau apa? Masternya lato-lato ya. King Masternya ada. Kenapa itu muncul? Karena kemampuan dia, kelebihan dia. Kita yang gede aja nggak bisa mengatur keseimbangan itu ya. Nah yang kecil itu bisa sambil muter-muter gitu.
kemampuan dia, maka dia layak mendapatkan sebutan itu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Permisalan untuk Allah itu adalah permisalan yang sangat tinggi. Allah memiliki ini semuanya, Allah mengatur semuanya, Allah memiliki segalanya, maka layak Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama dan sifat-sifat yang mulia. Ai bi annahu lahul asmaul husna. Maksudnya adalah kita mengimani, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik. Nama yang baik itu muncul dari perbuatan yang baik. Seseorang dikasih nama, kalau bahasa Jawanya itu paraban. Tahu nggak Pak paraban? Kalau nama resmi itu kan nama yang disebutkan di dalam KK. Ya, itu kan akte kelahiran, itu nama resmi. Tapi karena dia anaknya kayak gini dikasih paraban ya. Misalnya apa Pak? Kalau dia jalan-jalan jatuh, qadarullah nggak pernah luka. Kalau jatuh ya nggak biasa-biasa aja, nggak kayak temen-temennya. Baru jatuh sedikit luka, tergores, berdarah. Ini intinya dia sering untung, dikasih nama bejo. Nah gitu kan, bejo, untung terus gitu, bejo. Jadi nama itu karena perbuatan-perbuatan. Tapi kalau perbuatannya buruk, orang dikasih paraban, dikasih julukan yang buruk-buruk. Ada nggak Pak punya teman yang kayak gitu? Banyak ya. Karena dia perbuatannya buruk, kelakuannya buruk, omongannya juga buruk, akhirnya dia mendapatkan nama-nama yang buruk. Nah, perbuatan Allah itu semuanya baik. Maka Allah memiliki nama-nama yang baik. Wasifatul kamilatil ulya, dan sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang tinggi. Sehingga keimanan kita kepada nama-nama dan sifat Allah ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ini untuk menuntun kita supaya kita tidak keliru. Allah ini punya nama, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maksudnya adalah agar kita itu memohon, meminta kepada Allah disesuaikan dengan nama-namanya. Disesuaikan. Misalkan kita memohon kepada Allah, kita sedang sakit, supaya Allah menyembuhkan kepada kita. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi. Ya arhamur rahimin, yang maha pembelas kasih. Disesuaikan. Kalau kita merasa terzolimi, ada orang berbuat jahat kepada kita, berbuat tidak baik kepada kita, maka kita memanggil Allah, ya Jabbar, ya ala kulli syai'in qadir. Disesuaikan. Kita sebutkan tentang kekuasaan Allah. Engkau yang maha kuasa, engkau yang maha bijaksana, engkau yang maha perkasa. Disebutkan itu. Jadi disesuaikan. Kalau kita merasa banyak dosa-dosa kita kemudian bertaubat kembali kepada Allah, ya Ghafur, ya Ghaffar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau zat yang maha pengampun, engkau zat yang maha memaafkan, dan seterusnya. Dan terkait tentang nama-nama dan sifat Allah, ini nanti kita perluas lagi pada pembahasan khusus. Intinya bahwa ketika kita mengimani tentang, meyakini tentang nama-nama dan sifat Allah, maka kita harus mengikuti nusus, dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Maksudnya adalah bahwa an-nu'mina, kita mengimani bima wasafahullahu bihi nafsahu wasamma bihi nafsahu fi kitabih. Jadi kita menyebut Allah, kita memanggil Allah, yaitu dengan nama yang Allah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran. Maka kita tidak boleh memanggil Allah dengan nama yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Wa ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau menyebut nama,
maka sebutlah nama yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan sudah ditetapkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Kalau kita hendak mensifati Allah, maka sifatilah Allah dengan apa yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran maupun apa yang Allah sifatkan di dalam hadisnya. Ada tambahan, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamthilin. 4 hal itu sebagai qaid, sebagai pembatas. Karena ada orang-orang yang dia menyebut nama Allah, yang dia menetapkan sifat Allah, namun kemudian ditahrif, maknanya disimpangkan. Sehingga ketika kita mengimani nama dan sifat Allah, biarkan apa adanya. Tidak perlu ditahrif, tidak perlu ditafsirkan, ditaktilkan, ditakwilkan. Biarkan apa adanya. Karena Allah itu sudah pasti kita diajak berbicara oleh Allah adalah dengan sesuatu yang kita pahami. Contoh misalkan, ketika Imam Malik ditanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Bersemayam artinya bertinggal di atas arsy. Kalau memakai logika, maka itu akan mendorong kita untuk kemudian mentakwilnya. Karena di dalam ayat lain Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Artinya ketika Imam Malik ditanya seperti itu, maka Imam Malik jawabannya singkat. Al-istiwa'u ma'lum. Ma'kul. Istiwa, bersemayam, tinggal itu adalah sebuah kata di dalam bahasa Arab yang ma'kul, yang bisa kita cerna, bisa kita pahami. Bersemayam, tinggal. Wal kaifu majhul, ghairu ma'kul. Tapi kalau menanyakan bagaimana Allah bersemayam, ilustrasinya, gambarannya seperti apa Allah bersemayam, itu yang tidak kita tahu. Itu yang tidak bisa dilogika oleh akal manusia. Karena itu Imam Malik kemudian mengatakan wal imanu bihi wajibun. Kita hanya wajib mengimani, meyakini bahwa Allah itu bersemayam, tinggal di atas arsinya. Tapi kaifiyahnya, gambarannya, ilustrasinya seperti apa? Apakah seperti saya duduk di atas kursi, ataukah seperti panjenengan semuanya duduk di atas karpet? Tidak ada yang tahu. Maka kita kemudian menyerahkan hal itu yaliku bijalalihi. Maka istiwanya Allah tidak sama dengan bersemayamnya makhluk seperti ini. Tidak sama dengan seseorang yang duduk di atas dipan atau kursi. Tidak sama. Tapi bersemayamnya, tinggalnya di atas arsy itu adalah yang sesuai dengan kebesaran dan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas makna istiwa itu maklum, ma'kul. Kemudian ini bisa dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan Allah yang lain. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Turun. Apakah turunnya seperti orang yang lompat dari atas ya ke bawah? Wal kaifiyatu majhulun. Ilustrasi atau gambaran tentang menanyakan bagaimana tentang hal itu majhul, tidak masuk dalam akal manusia. Karena itu tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hanya mengatakan, Rasulullah hanya mengatakan Allah itu turun ke langit dunia. Wal imanu bihi wajib. Maka kita hanya wajib mengimani, tapi kita tidak boleh menggiring akal kita, logika kita, seperti apa sih turunnya manusia. Karena kalau itu digiring, maka kemudian muncul pertanyaan, oh kalau Allah turun, Allah membutuhkan ruang, Allah membutuhkan tempat. Kalau Allah membutuhkan tempat, Allah berarti butuh kepada makhluk. Kan gak mungkin. Maka turunnya Allah yaliku bi qudratihi wa jalalihi.
Turunnya Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemahatinggian Allah. Dan itu tidak boleh menurut para sahabat, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak boleh ditahrif. Makna, yang namanya turun, kalau kita maknai turun dengan bahasa kita yang namanya turun dari atas ke bawah, berarti Allah seperti makhluk. Dia membutuhkan tempat, membutuhkan ruang. Kalau begitu bahaya ini. Kita harus rubah makna ini. Yang dimaksud turun itu bukan turun zatnya Allah. Yang dimaksud turun itu adalah rahmatnya yang turun. Ditakwil. Yang dimaksud tinggal itu, istiwa itu adalah bukan zatnya Allah bersemayam tinggal di atas arsinya. Yang maksudnya adalah Allah menguasai segalanya. Itu namanya tahrif. Karena khawatir terjebak kepada pemahaman nanti menyerupakan Allah dengan makhluknya, akhirnya dia terjebak kepada tahrif, yaitu menyelewengkan atau membelokkan makna yang sudah Allah sampaikan dari makna yang sebenarnya. Padahal ketika Allah mengajak seseorang hamba berbicara, itu adalah dengan sesuatu yang bisa dipahami. Lalu yang kedua, min ghairi ta'til. Karena ada orang-orang yang dia ta'til. Ta'til itu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan Allah itu maha melihat. Nah, kalau melihat konsekuensinya apa? Berarti ada indera yang dipakai. Kalau ada indera yang dipakai berarti Allah punya mata. Kalau Allah punya mata berarti matanya dua. Kalau punya mata berarti ada kepalanya. Nah, itu kan, itu kalau pakai akal manusia. Maka kemudian karena itu diruntut pakai logikanya, akhirnya dia menolak. Melihat Allah tidak bisa demikian. Kalau seperti itu nanti konsekuensinya ada kepalanya. Kalau ada kepalanya berarti ada tubuhnya dan seterusnya. Nah, ini berbahaya. Karena itu min ghairi, yaitu tahrifin wala ta'tilin. Kita tidak menolaknya. Kalau Allah maha melihat, Allah melihat tapi tidak sama penglihatan dengan penglihatan makhluknya. Antar makhluk saja pun berbeda. Penglihatan kucing berbeda dengan penglihatan manusia. Penglihatan hewan yang lain tidak sama dengan hewan yang lainnya. Kemudian min ghairi tamthilin wala takyifin. Takyifin tadi. Jadi ketika kita mengimani, mempercayai nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kita tidak boleh bertanya, Allah itu maha mendengar. Mendengarnya seperti apa? Mendengarnya pakai apa? Allah itu maha berbicara. Allah itu berbicara. Berbicaranya seperti apa? Bahasanya apa? Suaranya nggak bisa seperti itu. Kita tidak boleh mentakyifkan. Karena itu memakai akal kita, memakai barometer kita, tolak ukur kita. Tidak bisa. Tapi Allah hanya memberikan itu secara global. Kemudian yang terakhir tidak boleh ditamsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Sehingga kita mengimani nama-nama dan sifat Allah itu apa adanya. Apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah ditetapkan di dalam Al-Quran, maka kita imani. Apa yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah sifatkan di dalam hadis-hadisnya, kita imani. Tapi 4 hal itu kita harus kuat. Tidak boleh ditahrif, diselewengkan maknanya, disimpangkan maknanya. Tidak boleh ditaklil. Jangan sampai kita menolak nama dan sifat-sifatnya. Tidak boleh ditakyif, diilustrasikan seperti apa Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ditamsil, kemudian diserupakan dengan makhluknya. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, yaitu alinea yang kelima, wa nu'minu biwahdaniyatihi fi dzalika. Ya. Jadi keimanan kita tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya, tentang asma dan sifatnya, itu adalah keimanan, keyakinan yang didasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Dan
kesatuan ini nanti tentang rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat Allah itu akan tercakup dalam satu ayat, yaitu surat Maryam 65. Lalu kemudian kita juga akan lebih detail lagi tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak, yaitu tentang keimanan kita kepada Allah, nanti ayat 255 surat Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Hasr ayat 24, 22 sampai 24 dan seterusnya. Jadi dengan membaca ayat-ayat ini nanti kita memiliki gambaran yang utuh, yang tidak parsial tentang Allah Subhanahu wa taala, baik tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya maupun tentang asma dan sifatnya, yang semuanya itu insya Allah kalau kita memiliki gambaran utuh, kita memiliki sebuah akidah, sebuah keyakinan yang kuat. Ketika ada hal-hal lain yang akan masuk ke dalam diri kita, maka kita sudah membentengi diri kita. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Keimanan, keyakinan, akidah yang para nabi dan para sahabatnya yakini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.